Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan hidangan penutup. Kompetensi dasar yang harus dimiliki yaitu menganalisis hidangan penutup atau dessert, kemudian mempraktikkan hidangan penutup itu sendiri. Pengertian hidangan penutup. Hidangan penutup atau dessert adalah hidangan yang disajikan setelah hidangan utama atau main course sebagai hidangan penutup atau biasanya disebut dengan istilah pencuci mulut. Dessert biasanya mempunyai rasa manis dan menyegarkan. Terkadang ada yang berasa asin atau kombinasi. Fungsi hidangan penutup atau dessert. Fungsi hidangan penutup atau dessert dalam giliran hidangan main course adalah sebagai hidangan yang menyegarkan setelah menyantap hidangan utama atau main course, yang terkadang mempunyai aroma dan rasa manis serta menghilangkan rasa tidak enak di mulut. Klasifikasi hidangan penutup atau dessert berdasarkan suhu penyajian. Yang pertama, hidangan penutup dingin atau cold dessert adalah dessert yang disajikan pada suhu dingin seperti es krim, hot pudding, fruit, atau sorbet. Yang kedua adalah hidangan penutup panas atau hot dessert. Adalah dessert yang disajikan pada suhu panas seperti souffle atau crepes. Klasifikasi hidangan penutup, yang pertama buah-buahan, kemudian puding, cake, sorbet, pie, es krim, mousse, souffle, dan pancake. Buah-buahan. Penyusunan fruit slice harus memperhatikan kriteria berikut, tanpa banyak menggunakan peralatan dan bersentuhan dengan tangan. Sedangkan buah yang melalui proses pengolahan seperti punch, jus, fruit cocktail, salad, atau sebagai bahan utama untuk membuat saus sebagai pendamping dessert. Puding. Puding dapat diartikan sebagai hidangan penutup yang mempunyai rasa manis terbuat dari agar-agar. Tetapi ada jenis puding yang bukan terbuat dari agar-agar, yaitu dari telur dan atau tepung pati. Macam-macam puding. Yang pertama, puding agar-agar. Puding agar-agar terbuat dari agar-agar yang disajikan dingin karena harus dibekukan terlebih dahulu dalam lemari es. Kuncinya agar dapat pembuatan puding ini tidak mengalami kegagalan, agar-agar harus direbus hingga mendidih betul. Kemudian yang kedua, starticles. Starticles dapat disebut sebagai istilah boiled pudding karena start menggunakan bahan pati jagung yang membutuhkan proses perebusan agar dapat mematangkan pati dan membuat pati menjadi kental. Kemudian yang ketiga, baked pudding. Baked pudding yang menggunakan teknik ala bake atau panggang atau lebih tepatnya oven Mary dengan bantuan oven. Kemudian steam pudding. Puding ini menggunakan teknik dikukus. Cake yang dihidangkan sebagai dessert adalah semua jenis cake, tetapi harus memperhatikan porsi yang ditentukan dan cara penyajiannya. Dalam penyajian cake sebagai dessert dapat ditambah saus, sirup, es krim, atau krim, buah-buahan sebagai penyegar atau garnish. Penambahan pelengkap harus disesuaikan dengan tekstur dan cita rasa cake hingga rasa yang ditimbulkan menciptakan cita rasa yang lezat. Contoh, black forest with strawberry sauce, brownies with chocolate sauce, and fruit cake. Sorbet adalah jenis pastry dari adonan liquid yang dibentuk dengan bantuan spread
dan dipanggang pada suhu tinggi sehingga dapat mengembang secara maksimal. Sup paste dihidangkan dengan diberi filling terlebih dahulu, yaitu fla, pastry cream, atau buttercream dengan penambahan rasa atau buah-buahan. Pie. Pie berasal dari adonan sugar dough yang ditipiskan dicetak seperti mangkuk. Filling dapat digunakan adalah pastry cream, buah-buahan, dan adonan spong. Pie juga disajikan dalam suhu dingin maupun panas. Contoh, fruit pie, pie dingin, Congress star pie. Pie diisi dengan adonan spong. Hot apple pie itu menghidangkan secara panas. Kemudian es krim. Es krim adalah produk yang banyak digemari oleh semua golongan usia. Es krim merupakan jenis hidangan yang mempunyai banyak variasi. Macam-macam es krim. Coupe adalah es krim atau sorbet yang divariasi dengan buah segar atau buah siap saji dan dilengkapi dengan sirup sebagai topping atau garnish. Kemudian sundae. Sundae awalnya adalah es krim yang di atasnya disiram dengan coklat saus, tetapi karena harga coklat semakin mahal pada waktu itu, maka hanya pada hari Minggu sundae saja es krim ini disajikan. Maka muncullah nama sundae atau sundaes. Kemudian peach melba. Es krim yang menggunakan es krim vanila dan diberi topping peach, segar poached egg dan segar atau di poached egg dan siap saji yang dipotong setengah bagian, disiram dengan melba sauce. Melba sauce terbuat dari puree manisnya raspberry dan digarnish dengan potongan almond. Kemudian split. Menggunakan pisang ambon, dikupas dibelah menjadi 2 atau 4 bagian, atau nanas potong ring size yang ditaruh dalam flat dish dan di atas diberi 2 atau 3 scoop es krim dengan 3 rasa, vanila, coklat, dan strawberry. Bagian atas dapat diberi sirup, white cream, dan manisan cherry atau potongan strawberry, kiwi, dan buah lainnya. Contoh banana split, pineapple split. Baked Alaska. Baked Alaska merupakan kombinasi yang sangat bagus antara cake, es krim, dan meringue. Yang menjadi keistimewaan dari Baked Alaska adalah disajikan panas setelah keluar dari oven untuk memberi warna gold brown pada permukaan meringue menggunakan teknik salamander sehingga es krim yang di dalam tidak meleleh. Sorbet. Sorbet pada dasarnya hampir sama dengan es krim. Hanya perbedaannya terletak pada bahan yang digunakan, yaitu es dan susu, ditambah dengan jus atau water. Terkadang dapat ditambah putih telur yang dikocok. Parfait. Parfait dibentuk dari sundae yang dilapis-lapis hingga tinggi dengan 3 scoop dikombinasikan rasa es krim. Penataannya buah diletakkan paling dasar, tambahkan es krim, buah, es krim dengan beda rasa, buah dan lapisan paling atas harus es krim. Lapisan parfait dapat dikombinasikan dengan saus, minuman alkohol, kopi, roast cookies. Di bagian atas diberi whipped cream dan irisan buah ceri. 7 adalah milkshake. Milkshake dibuat dari es krim yang dicampur dengan susu murni menggunakan shaker atau blender. Variasi rasa dapat ditambah jus buah atau coklat. Contoh, strawberry milkshake, coklat milkshake. Kemudian bahan-bahan pembuatan hidangan penutup. Bahan pokok yang digunakan macam-macam, antara lain tepung, gelatin, roti, sereal, buah agar, sehingga
berfungsi sebagai bahan pokok. Bahan-bahan tersebut sekaligus berfungsi sebagai bahan pengental sesuai dengan bentuk sajiannya. Kemudian bahan cair. Cairan yang digunakan tidak hanya terbatas pada air saja, tetapi dapat pula digunakan susu, yogurt, atau sari buah. Kemudian bahan perasa. Sajian dessert umumnya dominan berasal manis. Rasa manis yang dapat digunakan pada bahan perasa sajian dessert adalah gula, coklat, zem, atau karamel. Bahan pengisi. Sebagian besar hidangan dessert disertai dengan bahan lainnya. Bahan isian tersebut dapat berupa bahan makanan segar, misalnya buah segar, kenari, atau bahan makanan yang sebelumnya telah mengalami proses pengolahan, seperti bahan makanan yang diawetkan, baik dalam bentuk yang kering seperti kismis, sukade, atau buah yang dikeringkan seperti dalam sirup, zem, atau marmalade. Kemudian bahan pengharum. Kelezatan yang ditimbulkan oleh aroma merupakan salah satu faktor pendukung daya tarik suatu sajian. Aroma tersebut menunjukkan ciri khas dari jenis sajiannya. Bahan makanan yang dapat menggunakan sebagai bahan pemberi aroma atau bahan pengharum adalah vanila, rum, brandy, atau esen. Ini adalah contoh bahan-bahan pembuatan hidangan penutup yang sudah tadi Ibu jelaskan ya. Ada susu, ada telur, ada tepung, ada butter, ada almond ya. Kemudian yang selanjutnya ada butter, ada keju, ada coklat, vanilla, rum, dan sebagainya. Nah, ini alat persiapan dan pengolahan. Bisa kita lihat berbagai macam alat, mulai dari manual, menggunakan mesin listrik, atau menggunakan gas. Ya, ini disesuaikan dengan kebutuhan dari pengolahan dessert itu sendiri. Nah, ini alat penyajian hidangan penutup. Bisa berupa plate, bisa berupa gelas, bisa berupa aksesoris yang lain, plate yang lainnya. Demikian paparan materi mengenai pengolahan dan penyajian makanan hidangan penutup. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.